Semua orang tahu bahwa Jiang Wu, sang cendekiawan terhebat di dunia, sangat menguasai 6 prinsip kebajikan. Qi Men Dun Jia, ilmu perbintangan dan perundang-undangan, bahkan menguasainya secara menyeluruh. Namun, tak ada yang tahu bahwa Jiang Wu sebenarnya adalah aku. Sebagai Putri Menteri Agung, Mu Peking, kesan yang kuberikan kepada dunia luar hanyalah 4 kata, kaku dan membosankan. Alasannya sederhana. Ayahku adalah Menteri Agung di masa pemerintahan ini, dengan murid-murid yang tersebar di seluruh istana dan negeri, serta telah mendidik banyak orang terkemuka. Kakakku adalah Menteri Pendidikan termuda yang memegang kekuasaan nyata. Nama keluargamu terlalu terkenal. Dengan penobatan kaisar yang akan segera berlangsung dan seleksi permaisuri yang akan diadakan, aku tidak ingin menonjolkan diri hanya karena latar belakang keluargaku. Juga tidak ingin menikah ke istana yang penuh orang gila itu. Apalagi menjadi permaisuri yang menjadi teladan bagi seluruh negeri. Aku hanya ingin hidup tenang sebagai orang yang tak mencolok. Menikah dengan pria biasa. Melahirkan 1 atau 2 anak. Dan menjalani hidup yang sederhana. Namun, pada hari Putri Mahkota mengadakan pesta mengagumi bunga. Ratu, yang menjadi pesaing, Tian. Sen Biyun tiba-tiba memanggil namaku. Suara Sen Biyun terdengar melintasi seluruh ruangan yang dipenuhi para gadis bangsawan, dan dengan mantap tertuju padaku. Mu Peking, di mana puisimu? Pesta bunga yang diselenggarakan Putri Mahkota. Secara resmi untuk menikmati bunga, namun, sebenarnya untuk memilih permaisuri bagi kaisar baru. Para gadis bangsawan diperintahkan untuk menulis puisi tentang bunga. Di atas kertas suan di depanku, tertulis 2 baris, musim semi tiba, bunga mekar dengan sendirinya. Bunga gugur, tak ada yang tahu. Karya yang biasa-biasa saja dan tanpa bakat ini sengaja aku buat. Ini disebut puisi. Dengarkanlah, karya yang ditulis Putri Pangeran Agung. Bahkan tidak sebanding dengan Zitong yang baru berusia 3 tahun. Adik Peiki, ayahmu telah mengajar murid-murid di seluruh penjuru negeri. Mengapa justru tidak bisa mendidik putrinya sendiri dengan baik? Bakatku biasa-biasa saja. Maafkan aku, kakak Sen. Sen Biyun, si Biyun, menyerahkan naskah puisinya. Konon, puisinya sangat indah. Dan semua orang di ruangan itu memujinya. Bakat puisi Biyun sama sekali tidak kalah dengan sang penyair terhebat, yang legendaris. Jiang Wu, Jiang Wu. Mendengar nama itu, cangkir teh di tanganku terhenti sejenak. Nama besar Jiang Wu sudah dikenal di seluruh negeri. Bagaimana mungkin aku berani membandingkan diri dengannya? Sayangnya, tak ada yang tahu siapa Jiang Wu sebenarnya. Mungkin saja dia ada di ibu kota. Di ibu kota, bagaimanapun, dia pasti bukan orang-orang tertentu. Terdengar tawa pelan lagi, dan aku pun ikut tersenyum. Diam-diam aku mengangkat cangkir teh dan menyesapnya. Tehnya sudah dingin, pesta mengagumi bunga akhirnya berakhir. Saat Sen Biyun melewatiku, suaranya merendah, Mu Peking. Meskipun kau didukung oleh ayah dan kakakmu, posisi permaisuri bukan sesuatu yang bisa kamu incar. Aku tidak pernah mengincarnya. Itu yang terbaik. Beberapa hari lagi adalah hari kedatangan utusan dari berbagai negara. Sebaiknya kamu menyatakan tidak akan menikah. Jangan sampai utusan negara lain menganggap Daliang sebagai bahan tertawaan. King He menungguku di pintu, matanya kembali memerah. Dia berdiri di sampingku sambil mengepalkan tinjunya. Kakak merindukan Nona. Sen Biyun, dengan alasan apa kamu bisa dengan mudah menulis beberapa kalimat dan menjatuhkannya ke dalam lumpur? Set. Ini sudah berapa kali? Bulan lalu dia mencipratkan tinta ke lukisanmu. Bilang lukisanmu itu coretan setan. 2 bulan lalu dia bilang di depan umum kalau kamu bahkan gak bisa menghitung. Dan menyuruhmu ke dapur untuk bantu masak. King He, Nona, dia benar-benar keterlaluan. Keluarga Sen adalah Perdana Menteri saat ini. Dia adalah calon menantu perempuan yang paling disukai permaisuri janda. Kalau aku bersaing dengannya, ayah dan kakakku yang akan menderita. Tapi kamu jelas-jelas bukan siapa-siapa. Aku hanyalah putri bungsu keluargamu yang bodoh. Ingatlah kata-kata ini. Mata King He berkaca-kaca. Saat kembali ke kediaman. Bahkan sebelum masuk ke halaman. Dia sudah mendengar suara kakaknya. Ada apa lagi di pesta bunga hari ini? Kakakku, Mu Changfeng. Menteri Urusan Upacara berusia 26 tahun. Pejabat tingkat 2 termuda di seluruh istana. Dia berdiri di bawah serambi. Memegang gulungan dokumen resmi. Tidak ada apa-apa. Aku dengar Sen Biyun kembali menyulitkanmu. Setiap kali dia selalu menyulitkanku. Kali ini pun tidak beda. Daftar nama untuk seleksi sudah diserahkan. Namamu ada di daftar pertama. Aku menghentikan langkahku. Aku sudah membicarakannya dengan ayah. Kami berencana mengajukan permohonan untuk membebaskanmu dari seleksi. Tidak perlu. Mengapa? Kalian, seorang pangeran dan seorang menteri, membebaskan putri dan adik kalian sendiri dari seleksi? Kantor pengawas akan segera mengajukan laporan terhadap kalian besok. Tidak sepadan. Jadi, apakah kau benar-benar berniat untuk tidak ikut? Aku tidak akan terpilih. Lihatlah penampilanku ini. Siapa yang mau memilihku? Aku tersenyum sambil menunjuk diriku. Sendiri, sederhana menghadap ke langit. Di kepala hanya tersemat 1 jepit kayu. Pakaianku masih baju lama tahun lalu. Kakakku menghela napas, lalu terdiam. Seluruh ibu kota tahu bahwa putri bungsu keluargamu itu bodoh dan miskin. Aku berbalik menuju halaman rumahku. Kakak, setelah seleksi selesai, aku akan mencari orang biasa untuk dinikahi dan pergi jauh-jauh dari ibu kota. Kau dan ayah tidak perlu khawatir. Peking masuk ke dalam kamar, menutup pintu, lalu menarik sebuah laci tersembunyi dari bawah kasur. Di dalamnya terdapat semua tulisan yang kubuat selama 3 tahun terakhir, kumpulan puisi, esai sastra, naskah matematika, diagram matematika, dan partitur musik. Semua ditandatangani dengan nama yang sama, Jiang Wu. 3 tahun lalu, dengan nama ini,
Aku mengirimkan esai sastra pertamaku ke penerbit terbesar di ibu kota. Dalam 3 hari, esai itu menyebar ke seluruh akademi tinggi. Esai itu sangat mendalam dan tajam. Saat itu tak ada yang bisa menandinginya. Ayahku, setelah membaca esai itu, duduk di ruang kerjanya sepanjang malam. Keesokan harinya, saat menghadiri sidang istana, ia berkata kepada rekan-rekannya, orang ini adalah yang pernah saya temui seumur hidup. Ia tidak tahu bahwa tulisan itu ditulis oleh putrinya sendiri. Kemudian, puisi-puisi Jiang Wu dinyanyikan di kalangan rakyat. Naskah matematika. Jiang Wu dijadikan buku teks di Akademi Kerajaan, partitur musik Jiang Wu diperebutkan untuk dimainkan oleh para musisi istana. Semua orang menebak-nebak siapa sebenarnya Jiang Wu. Ada yang mengatakan ia adalah seorang cendekiawan besar dari keluarga Yin. Ada pula yang mengatakan ia adalah penasihat salah satu pangeran. Tak seorang pun yang menduga bahwa ia adalah putri bungsu yang bodoh dari rumah guru saya. Begitulah sebaiknya. Saya dan Sang Ange memadamkan lampu. Berita kabar kedatangan utusan dari berbagai negara dengan cepat menyebar ke seluruh ibu kota. Utusan dari 4 negara, Beimo, Dongling, Nanjiang, dan Siyu, akan mendaftar di Sindi dan tiba pada hari upacara besar. Ini adalah masa kejayaan diplomasi pertama sejak Sindi naik tahta. Orang-orang yang tidak sibuk pun tak sempat beristirahat. Kakakku tidak pulang ke rumah selama 5 hari berturut-turut. Ayahku juga menghabiskan sepanjang hari di ruang kerja kekaisaran. Aku di rumah menyusun naskah buku baruku, yang ditandatangani dengan nama Jiang Wu. Nona, ada masalah. Petik 2. Ada apa? Ku dengar. Utusan Beimo, Tuo Bailai, membawa beberapa orang aneh dari barat jauh, dan mengancam akan mempermalukan kerajaan Daliang di istana. Tuan Muda berkata, Menteri Sen masih berada di hadapan Yang Mulia, bertemu dengan ayah dan Tuan Muda. Sambil mengacungkan pedang, Menteri Sen berkata, karena ini untuk menunjukkan kewibawaan kerajaan Daliang. Tentu saja, harus ditangani sepenuhnya oleh Pangeran Agung dan Menteri Urusan Upacara. Ini adalah pujian yang menyembunyikan niat jahat. Jika menang, itu wajar, tetapi jika kalah, itu berarti kehilangan kedaulatan dan penghinaan terhadap negara, serta hukuman mati bagi seluruh keluarga. Keluarga Sen ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memaksa saya mundur dari perebutan tahta permaisuri, atau langsung mencabut akar-akar keluargamu. Cuizu, keluarkan jubah istana saya. Nona, bukankah Anda ingin berpura-pura sakit? Jangan pura-pura lagi. Perjamuan istana diadakan di Aula Taihe. Para pejabat kerajaan Daliang dengan pangkat 3 atau lebih tinggi hadir bersama keluarga mereka. Saya mengenakan gaun panjang sutra berwarna polos, mengikuti di belakang ayah saya. Sen Biyun mengenakan setelan kerja, hutan merak, yang mewah. Dia duduk di barisan depan. Begitu melihatku, dia langsung memutar mata. Wajahnya tebal sekali, berani-beraninya datang. Pasti ingin pamer di hadapan Kaisar, ya, dengan sikap kaku seperti itu. Mungkinkah Kaisar menyukainya? Aku mengabaikannya. Berjalan ke tempat dudukku, dan duduk. Kaisar telah tiba. Hidup Kaisar, hidup selamanya. Suara seorang kasim menggema, dan seluruh hadirin berlutut. Xiao Zuo, mengenakan jubah naga, berjalan ke singgasana dan duduk. Bangunlah, usianya hanya 20-an tahun. Tetapi auranya sangat kuat, membuat orang-orang tertekan hingga sulit bernapas. Perjamuan istana pun dimulai secara resmi. Seorang penari bernama Fang Xi dipanggil untuk menari di tengah aula. Setelah 3 putaran minuman, utusan Beimo, Po Balai, berdiri. Tingginya 9 ci. Wajahnya penuh otot kasar. Di pinggangnya tergantung pedang melengkung. Yang Mulia Kaisar Daliang, Beimo datang kali ini dengan sengaja mempersiapkan 3 soal. Kami mendengar bahwa Daliang penuh dengan orang-orang berbakat. Jadi pasti bukan masalah. Tuo Balai bertepuk tangan. 4 prajurit Beimo mengangkat sebuah prasasti batu raksasa dan membawanya masuk ke dalam aula. Dengan suara dentuman keras, prasasti itu menghantam lantai bata biru. Prasasti itu dipenuhi dengan tulisan-tulisan aneh yang berjejer rapat. Ini adalah prasasti kuno yang kami gali dari kedalaman gurun. Tak ada seorang pun di Beimo yang bisa membacanya. Makam Taifu Yuanzi dari Daliang, yang dikenal sebagai ahli sejarah dan budaya. Mohon Taifumu menjelaskan tulisan pada prasasti ini. Seluruh ruangan heboh. Ayahku berdiri dan berjalan ke depan prasasti. Dia memandangnya selama 1 batang dupa penuh. Keringat dingin mengucur di dahinya. Itu bukan huruf biasa. Itu campuran antara bahasa Turki kuno, Fanwen, dan aksara kerajaan api di barat jauh. Aksara semacam ini sudah punah sejak 300 tahun yang lalu. Ayahku mahir dalam ilmu Han, tetapi tidak terlalu mendalami aksara-aksara langka seperti ini. Ruang utama menjadi sunyi senyap. Mutaifu, apa? Hamba tidak mengetahuinya. Begitu kata-kata ayahku terucap, seluruh pejabat sipil dan militer di istana itu tersentak kaget. Tuo Balian tertawa terbahak-bahak. Tuan besar dinasti Daliang ternyata hanya sebatas ini. Bahkan sebongkah batu pun tidak bisa dibaca. Namun berani menyebut diri sebagai negara adidaya. Wajah Xiao Duo menjadi muram. Cangkir anggur di tangannya dicengkeram hingga berderit. Yang Mulia, Tuan besarmu sebagai kepala pejabat sipil, justru merendahkan, telah mencoreng nama baik dinasti Daliang. Menurut hamba, Mutaifu tidak bisa lepas dari kesalahan ini. Teks aneh seperti ini memang jarang ditemui. Jadi wajar saja jika tidak dikenali, Perdana Menteri Sen. Tertawa, haha, jarang. Tuo Balai mencibir. Tulisan prasasti ini tersebar luas di wilayah barat. Hanya saja kalian orang-orang Daliang yang picik dan kurang pengetahuan. Keluargamu biasanya sangat sombong.
Tapi saat-saat krusial, mereka semua tidak berguna. Shen Biyun berbisik dengan suara tidak terlalu keras maupun pelan. Cukup agar orang-orang di sekitarnya bisa mendengarnya. Orang-orang lain pun ikut tertawa. Aku duduk di tempatku, dengan tenang memandangi prasasti batu itu. Aku mengenal huruf-huruf di prasasti ini. Saat aku berusia 10 tahun dan sedang belajar di luar kota, aku pernah melihat sebuah buku catatan terjemahan dari wilayah barat, yang mencatat secara rinci evolusi tulisan ini. Isi prasasti itu adalah sebuah puisi untuk memuja dewa perang. Ayahku berlutut di tengah aula. Tua tidak mampu. Mohon yang mulia mengampuni dosa ini. Sambil membanting gelas anggur ke atas meja. Dengan keras. Bagaimana dengan kuil keledai merah? Tidak ada seorang pun di seluruh istana yang bisa memahaminya. Tak ada yang berani bersuara. Keempat menteri Hongli menundukkan kepala ke tanah. Tubuh mereka gemetar. Kaisar Daliang. Karena kalian tidak bisa memecahkannya, maka sesuai aturan, serahkanlah 16 negara bagian asap awan. Sebagai ganti rugi kepada Beimo. Tu Balelai semakin arogan. Begitu kata-kata itu terucap, para menteri merasa marah dan kecewa. Tetapi tak ada yang berani membantah. Yang mulia, ayah dan anak dari keluargamu telah gagal dalam tugasnya. Mereka seharusnya dihukum berat. Yang mulia. Ini adalah wasiat pacar hamba. Shen Biyun pun berdiri. Karena keluargamu yang menimbulkan masalah ini. Lebih baik putri sulung keluargamu dikirim ke Beimo untuk perkawinan politik. Guna meredakan kemarahan Beimo. Dia menatapku. Matanya penuh kebencian. Nonamu memang tidak berbakat dan tidak berakhlak. Tetapi setidaknya dia cukup cantik. Tuo Boli melirikku. Matanya penuh dengan kelicikan. Pergilah melayani Raja Beimo. Itu pun sudah memanfaatkan kemampuannya. Shen Biyun, apa yang kau omongkan? Adikku tidak boleh diperlakukan semena-mena. Ayahku pun panik dan bersujud. Dahinya membentur tanah, hingga darah mengalir. Yang mulia, hamba bersedia mati untuk menebus dosa ini. Mohon ampuni putri kecil. Mu Peiki, ayahmu hampir mabuk. Kenapa kamu tidak segera menangis? Semua orang menatapku dengan bingung. Jika tidak dipecahkan, dia akan mati. Tampaknya aku tidak bisa berpura-pura lagi. Aku menghela napas, dan berdiri. Aku bisa memecahkan prasasti ini. Aku berjalan ke tengah aula. Kinger, apa yang kamu lakukan? Mundur. Ayahku menundukkan suaranya. Nada suaranya penuh keputusasaan. Tadi kamu bilang prasasti ini tersebar luas di wilayah barat. Tentu saja kamu berbohong. Seru Shen Biyun Li Senghe sambil menegur Mu Peking. Kamu gila, ini adalah aula Jin Luan. Bagaimana mungkin kamu bisa berbicara sembarangan di sini? Apa kamu ingin membunuh semua orang? Aku bahkan tidak menatapnya sekalipun. Ini adalah teks rahasia eksklusif dari upacara besar kerajaan Huosong 300 tahun yang lalu. Setelah kerajaan Huosong runtuh, tulisan ini dilarang dibicarakan. Hanya keturunan Wang yang boleh mempelajarinya. Kamu, seorang pejabat dari Beimo, berani mengatakan bahwa tulisan ini tersebar luas. Kau hanya mengoceh omong kosong. Aku mengoceh bahwa ini adalah varian dari bahasa Turki kuno. Baris kedua ditulis oleh Fan Wendao. Baris ketiga adalah kode astrologi kerajaan Huosan. Aku berbalik, menghadap Kaisar Xiao Duo. Isi prasasti ini adalah sebuah teks upacara pemujaan. Xiao Duo menatapku sejenak. Api Asura membakar 8 penjuru dunia. Darah segar membasahi tahta Raja Monster. Tulang belulang membentuk tembok besar. Ketika sampai di, pasukan berkuda dari gurun utara akan meratakan dataran tengah. Aku mengucapkannya dengan jelas dan lantang. Setiap kalimat yang kubacakan diiringi terjemahan dalam bahasa Han dan bahasa resmi. Di tepi prasasti, begitu suaraku mereda, seluruh pejabat sipil dan militer di istana terkejut dan pucat. Ini bukan prasasti kuno yang membawa pertanda baik, melainkan surat deklarasi perang yang dikirim dari gurun utara. Prasasti ini sama sekali bukan biji-bijian, lekukan dan sayatan di sudut kanan bawah prasasti yang licin seperti kulit jeruk. Jelas diukir ulang dengan pisau emas. Dalam waktu 1 bulan. Aku mendekati Tuo Balai. Utusan Beimo membawa surat perang palsu dan berlari ke istana Daliang untuk memamerkan kekuatan militernya. Siapa yang memberimu keberanian? Tuo Balai mundur 2 langkah. Wajahnya pun semakin pucat. Kamu, seorang wanita dari kerajaan kura-kura suci, bagaimana mungkin mengerti hal-hal ini? Kaisar Mu Peking pasti hanya mengada-ada di tepi danau. Dia bahkan tidak bisa melengkapi dunia wanita. Bagaimana mungkin dia mengerti bahasa negara api? Dia sedang menipu Kaisar. Nona Shen, beraninya kau menuduhku menipu Kaisar. Lebih baik kau yang menerjemahkan bagian ini. Aku, bagaimana mungkin aku mengerti bahasa dokter barbar? Kalau tidak mengerti, lebih baik diam saja. Aku berbalik menghadap Xiao Duo. Jika Kaisar tidak percaya, kirimlah orang untuk memeriksa potongan prasasti itu. Xiao Duo melambaikan tangan memberi isyarat, dan menteri segera maju untuk memeriksa dengan cermat. Apa yang dikatakan nonamu memang benar. Prasasti ini memang baru diukir. Jejak ukirannya masih menyisakan darah besi. Di dalam aula, terdengar keributan yang menggemparkan. Tuo Balai jatuh berlutut dengan suara, plok. Kaisar Daliang. Ini hanya kesalahpahaman. Xiao Duo mencibir dingin. Kesalahpahaman yang bagus. Utusan Beimo ingin menghancurkan kerajaan Daliang. Bawa dia pergi. Dihukum 50 cambukan. Para pengawal bergegas maju dan menyeret Tuo Balai keluar dari aula.
Teriakan kesakitan Tuo Balai terdengar dari luar aula. Shen Biyun menatapku. Dengan tajam, bahkan kuku-kukunya menancap ke telapak tangannya. Mu Peking. Kau berani menyembunyikan kemampuanmu? Pandangan para menteri. Di dalam aula bola-bali antara aku dan Shen Biyun. Kanselir Shen, melihat putrinya kehilangan kendali. Tiba-tiba batuk keras. Shen Biyun sadar kembali. Lalu bergegas ke tengah aula. Berlutut dengan kedua lututnya. Yang mulia. Mu Peking memiliki pikiran yang dalam. Dia sengaja berpura-pura gila di depan orang banyak. Padahal sebenarnya menyembunyikan niat jahat. Dulu dia bahkan tak mampu menulis bait puisi paling sederhana. Namun hari ini tiba-tiba mampu memecahkan sandi rahasia kerajaan Huoshi. Ini jelas merupakan pengkhianatan terhadap kaisar. Dosanya tak termaafkan. Suasana di dalam aula mendadak menegang. Kakakku, Mu Changfeng, dengan marah, melangkah maju untuk melindungiku. Shen Biyun, kau menuduh tanpa bukti. Adikku hanya tidak suka menonjolkan diri. Bagaimana mungkin dia menuduh pengkhianatan terhadap kaisar? Ayahku, Mu Yuanzi, bahkan tak peduli darah di dahinya. Sambil berulang kali menundukkan kepala. Yang mulia, jelaslah bahwa putri kecil ini sama sekali tidak bermaksud menipu Yang Mulia. Xiao Zuo duduk tegak di atas tahta naga. Mu Peking, Shen Biyun menuduhmu menipu Yang Mulia. Apa penjelasanmu? Aku mengelilingi kakakku dan berjalan ke sisi Shen Biyun. Menatapnya lurus-lurus. Hamba berani bertanya kepada Yang Mulia. Apa yang dimaksud dengan menipu Yang Mulia? Menyembunyikan kebenaran. Memalsukan fakta. Membutakan istana. Suci, itulah menipu Yang Mulia. Hamba bertanya lagi kepada Nona Shen. Apakah hamba pernah mengatakan di hadapan Yang Mulia bahwa hamba buta huruf? Apakah hamba pernah menyebut diri hamba bodoh dan tidak tahu apa-apa di aula Jin Luan? Meskipun hamba tidak pernah mengatakannya di hadapan Yang Mulia, tetapi siapa di seluruh ibu kota yang tidak tahu dari mana asal hamba? Seluruh ibu kota tahu, itu sama saja dengan hamba memukul seseorang di pemandian, bukan? Rumor di luar sana mengatakan hamba kaku dan membosankan. Lalu hamba harus dianggap sebagai orang bodoh? Aku, Mu Peking, tidak suka pesta-pesta bunga yang membosankan itu untuk pamer pengetahuan. Dan tidak mau bersaing dengan kalian dalam urusan asmara. Lalu dianggap menyembunyikan niat jahat. Yang Mulia, hamba yang rendah hati ini, pertama, memalsukan fakta. Kedua, menipu istana suci. Hari ini, utusan Beimo membawa surat perang palsu. Ke Daliang. Hamba yang rendah hati ini maju ke depan untuk menerjemahkan prasasti tersebut. Demi memulihkan martabat Daliang. Jika ini disebut menipu raja, maka izinkan saya bertanya kepada Nona Shen. Ketika tadi Anda mengusulkan agar saya pergi ke Beimo untuk perkawinan politik, yang menginjak-injak martabat Daliang. Lalu dosa apa yang harus ditanggung? Kau memaksakan argumenmu. Yang Mulia, putri hamba juga hanya terbawa emosi sesaat. Berbicara tanpa berpikir. Namun, Mu Peking yang menyembunyikan ilmu dan bakatnya. Memang patut dicurigai. Cukup. Mu Peking berjasa menerjemahkan teks perang, yang memelihara kebanggaan negara kita. Tuanmu telah mendidik putrinya dengan baik. Tuduhan bahwa ayah dan anak keluargamu tidak kompeten dalam menjalankan tugas kini dibebaskan. Shen Perdana Menteri. Sebagai pemimpin para pejabat, ketika menghadapi masalah, Anda tidak memikirkan cara memecahkan kebuntuan. Melainkan hanya ingin mengorbankan putri rekan Anda untuk perkawinan politik. Inilah yang membuatku kecewa. Dosaku sebagai pejabat tua. Aku mundur, masalah belum selesai. Keluarga Shen telah merencanakan dengan matang untuk menghancurkan para tukang kayu dalam pasokan hari ini, dan mereka tidak akan berhenti begitu saja. Benar saja, begitu Perdana Menteri Shen duduk, ia langsung mengangkat gelas anggurnya, berlindung di balik lengan jubahnya. Ia memberi isyarat ke arah tempat duduk utusan negara tetangga timur di seberang. Chu Xiu, seorang pejabat setia dari Dongling, pun berdiri. Pria ini mengenakan pakaian putih, mengibaskan kipas lipat, dengan penampilan layaknya seorang sastrawan yang anggun. Yang Mulia Kaisar Daliang. Para prajurit dari Beimo tidak memahami tata krama, sehingga membuat Yang Mulia tertawa. Kami di Dongling sejak dulu mengagungkan pola dan struktur. Hari ini, kami secara khusus menyiapkan sebuah soal matematika. Ingin meminta nasihat kepada para untuk meminta petunjuk. Begitu Chu Xiu bertepuk tangan. Dua pengawal mengangkat sebuah papan kayu besar, dan memasuki aula. Di atas papan itu ditempelkan selembar kertas suan, yang panjang, dipenuhi dengan gambar-gambar rumit, serta angka-angka, dan simbol perhitungan yang berjejer rapat di sisinya. Soal ini bernama, 9 Istana Rantai. Yang diciptakan oleh ahli matematika terkemuka Dongling setelah menghabiskan 3 tahun. Di dalamnya terkandung hukum pergerakan benda langit, dan prinsip-prinsip. Jika ada yang mampu memecahkan soal ini dalam waktu setengah jam, Dongling bersedia mempersembahkan 2 ekor kuda 1000 li. Para menteri Daliang pun beramai-ramai menjulurkan leher mereka. Untuk melihat papan kayu tersebut, menteri pengawas departemen dan beberapa ahli matematika mengumpulkan uang untuk melihatnya. Namun setelah melihat sebentar, mereka pun bergoyang-goyang kepala sambil menghela napas. Menteri pengawas departemen, sambil memandangi pola dan angka yang berulang-ulang di papan kayu itu, tampak kebingungan. Pola ini sangat rumit dan angka-angkanya sangat banyak, sehingga sama sekali tidak ada titik awal untuk memulainya. Para ahli matematika yang hadir pun ikut menggelengkan kepala. Benar, setengah jam. Bahkan, jika semua ahli matematika dari Akademi Tinggi dipanggil, mereka pun takkan bisa menemukan jawabannya. Chu Xiu mengibaskan kipas lipatnya,
dengan wajah penuh kepuasan. Daliang terkenal kaya akan talenta. Apakah benar-benar tak ada yang bisa memecahkan satu soal matematika pun? Jika demikian, maka matematika Daliang hanyalah nama belaka. Shen Biyun, yang sudah pulih dari keterkejutannya, kembali bertingkah aneh. Dia berdiri. Suaranya nyaring. Tuan Chu, perkataan Anda keliru. Di Daliang kami, bukan berarti tidak ada yang bisa memecahkannya. Tadi, nona muda keluargamu telah menunjukkan kehebatannya. Dia bahkan bisa mengenali aksara kerajaan Huolu yang telah hilang selama 300 tahun. Bagaimana mungkin soal matematika sepele ini bisa membuatnya kebingungan? Putri Kaisar, perkataan putri Anda benar. Nonamu sangat berbakat. Dia pasti bisa memecahkan soal ini. Kakakku marah hingga menepuk meja. Shen Biyun, apa kamu masih mau harga? Diriku, adikku baru saja memecahkan prasasti. Sekarang kau malah menggunakan soal matematika untuk menyulitkannya. Siapa yang tidak tahu bahwa adikku paling benci salah hitung? Seluruh penduduk ibu kota tahu bahwa nonamu, saat menghitung, bisa salah menghitung 1 liang perak menjadi 10 liang. Bulan lalu, Shen Biyun bahkan mengejekku di depan umum, karena tidak bisa membaca buku besar. Sekarang dia sengaja mendorongku ke depan, karena yakin aku tidak bisa memecahkan soal ini. Ingin membuatku malu di depan umum, dan kehilangan seluruh harga diri yang baru saja aku dapatkan. Chu Xiu melipat kipasnya dan menatapku. Oh, rupanya nonamu juga ahli dalam matematika. Kalau begitu, aku ingin melihat kemampuannya. Semua pandangan kembali tertuju padaku. Aku duduk di tempatku, mengangkat cangkir teh dan menyesapnya, lalu memandang papan kayu itu. Gambar dan angka di atasnya memang sangat rumit. Tetapi, itu adalah soal tak berguna yang kutulis 3 tahun lalu di. Saat itu, aku merasa proses deduksinya terlalu rumit dan tidak cukup ringkas. Jadi aku menggulungnya menjadi gumpalan dan membuangnya begitu saja. Tak disangka, soal itu justru diambil oleh ahli matematika terkemuka dari Dongling. Dianggap sebagai harta karun, dan bahkan digunakan untuk memamerkan kehebatan di Daliang. Aku meletakkan cangkir teh, berdiri, dan merapikan ujung rokku. Karena Tuan Chu dengan rendah hati meminta bimbingan, maka aku akan memberikan sedikit petunjuk. Nonamu, terlalu sombong. Soal yang diciptakan oleh ahli matematika terkemuka tetangga timur setelah menghabiskan waktu 3 tahun. Dia malah berani mengatakan akan memberi petunjuk. Memberi petunjuk. Wajah Chu Xiu mendadak muram. Nonamu. Siapapun bisa berbicara besar. Jika Anda tidak bisa menyelesaikannya, jangan salahkan saya jika saya tidak memberikan muka kepada Daliang. Saya berjalan ke depan papan kayu. Nonamu. Soal ini berkaitan dengan pohon Tianyuan dan batu giok 4 elemen. Sangat mendalam. Jika Anda tidak yakin, jangan memaksakan diri. Saya mengangguk kepadanya. Yang mulia menteri, jangan khawatir. Aku mengambil kuas dari tepi sungai, mencelupkannya ke tinta. Bahkan tanpa melihat soal itu sekalipun. Langsung menuliskan deretan angka di ruang kosong papan kayu. Nonamu, kau bahkan tidak menggunakan papan hitung, langsung menulis jawaban. Apa kau mengira ini permainan anak-anak? Aku mengabaikannya dan terus menulis. Pena meluncur dengan lincah. Sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa. Aku telah mengisi setengah papan kayu. Selesai, melemparkan kuas itu kembali ke wadahnya. Chu Xiu melangkah maju, menatap jawaban yang kutulis. Awalnya dia tampak meremehkan, lalu mengerutkan kening, dan akhirnya wajahnya penuh keterkejutan. Ini tidak mungkin, katanya sambil menatap papan kayu itu dengan tajam. Jarinya terus-menerus menggambar perhitungan di udara. Proses deduksimu ini ternyata melewati langkah rumit, perpindahan 9 kotak, dan langsung masuk ke inti masalah. Ini sungguh tak terbayangkan. Apakah bukan berasal dari draft awal Jiang Wu? Aku menepuk hasil kerjaku. Soal ini memang memiliki celah fatal. Aku menunjuk sebuah gambar di papan kayu itu. Ahli matematika kalian itu, saat membantah bagian ketiga, membalikkan arah Tiangan Haoxi. Sehingga perhitungan selanjutnya semuanya menyimpang. Untuk menutupi kesalahan itu, dia memaksakan data proyek irigasi, yang justru membuatnya semakin rumit. Soal ini pada dasarnya salah. Tidak mungkin. Setelah menghabiskan 3 tahun kerja keras, bagaimana mungkin bisa salah? Petik 2. Aku berbalik menatapnya. Kalau tidak percaya, coba hitung ulang sesuai celah yang kutunjukkan. Lihat. Apakah hasil akhirnya benar-benar salah? Chu Xiu merebut kuas itu dan dengan panik menghitung di papan kayu. Beberapa saat kemudian, kuas di tangannya terjatuh ke lantai, dan dia ambruk ke tanah. Salah. Benar-benar salah.
benar-benar salah. Hahaha, sorak-sorai yang menggelegar meledak di dalam aula. Nonamu sungguh hebat, ahli matematika. Dari dongling itu berani menguji kami dengan soal matematika. Ini benar-benar kerugian besar bagi Hutian. Disinfection duduk di singgasana naga. Tubuhnya sedikit condong ke depan. Menatap ke arahku. Sen Biyun duduk di kursinya. Wajahnya meringis. Tidak mungkin. Dia bahkan tidak bisa membaca buku besar. Bagaimana mungkin dia bisa memecahkan soal matematika sesulit ini? Dia pasti hanya menebak-nebak. Aku berjalan ke depan Sen Biyun. Nona Sen, aku tidak bisa membaca buku besar itu. Karena bendahara di toko keluarga Sen kalian terlalu ceroboh dalam memalsukan pembukuan. Aku hanya malas membongkarnya saja. Apa kau benar-benar mengira hanya kau satu-satunya orang pintar di seluruh dunia? Sen Biyun gemetar karena marah. Menunjuk ke arahku tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wajah Perdana Menteri Sen begitu muram hingga seolah-olah air bisa menetes darinya. Dia telah merencanakan ini secara diam-diam begitu lama. Bekerja sama dengan utusan 4 negara. Ingin memberikan peringatan keras kepada Daliang di pesta istana itu. Lalu menghilangkan Mujia. Namun dalam 2 putaran berturut-turut, Rencan hanya digagalkan oleh kata-kataku yang terdengar sepele. Dia sangat tidak rela. Mengalihkan pandangannya ke arah tempat duduk utusan Nanjiang. Utusan Nanjiang, Amol, berdiri. Amol, mengenakan pakaian etnis yang berwarna-warni. Sambil memeluk sebuah kecapi kuno dengan bentuk yang unik. Yang mulia Kaisar Daliang. Beimo dan Dongling kalah. Karena kemampuan mereka memang kalah. Kami dari Nanjiang kali ini telah mempersiapkan sebuah lagu kuno. Kami mendengar bahwa Daliang adalah negeri Liyue. Pasti tidak sedikit orang yang menguasai seni musik. Lagu ini dicatat oleh leluhur kami dari Nanjiang setelah mendengarkan seorang dewa memainkan kecapi di pegunungan yang dalam. Partiturnya tidak lengkap, hanya bagian atasnya saja. Jika ada orang di Daliang yang mampu melengkapi bagian bawahnya dan memainkannya dengan kecapi ini, kami dari Nanjiang akan dengan senang hati mengakui kekalahan. Sue Duo mengangguk. Di mana? Kepala musisi Daliang, Jiao Fangxi di mana? Seorang lelaki tua berjanggut putih yang memeluk kecapi berjalan ke aula. Amur mengeluarkan sebuah gulungan kulit domba yang sudah menguning dari lengan bajunya, lalu menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Lelaki tua itu membuka gulungan kulit domba itu. Setelah melihatnya sebentar, alisnya langsung mengerut menjadi simpul yang kencang. Ketegangan meningkat. Utusan itu secara terbuka menantang, menempatkan kerajaan Daliang dalam situasi yang canggung. Teknik jari pada partitur ini sangat rumit. Peralihan nadanya sama sekali tidak ada pola yang bisa dimanfaatkan. Saya yang sudah tua ini, membutuhkan waktu untuk memikirkannya. Tepat pada saat itu, Sen Biyun tiba-tiba berdiri. Dia merapikan gaun mewahnya. Lalu dengan langkah yang anggun berjalan ke tengah aula. Yang mulia, hamba ingin mencobanya. Perdana Menteri Sen mengelus janggutnya. Wajahnya memancarkan senyum puas. Ternyata keluarga Sen telah lama bersekongkol secara diam-diam dengan utusan keempat negara tersebut. Partitur kuno yang dibawa Amur ini, Perdana Menteri Sen telah mendapatkannya lebih awal. Untuk membuat Sen Biyun tampil menonjol di pesta istana dan memastikan ia meraih gelar permaisuri. Perdana Menteri Sen menghabiskan banyak uang untuk membeli bagian kedua partitur lagu tersebut dari selatan lalu. Membuat Sen Biyun berlatih keras selama sebulan penuh. Sen Biyun berjalan ke hadapan kereta Kindan. Duduk. Ia melirikku dengan tatapan menantang. Mu Peking. Kau memang mengerti huruf-huruf barbar dan bisa memecahkan soal matematika. Tetapi ujian dalam bidang musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Yang diuji adalah bakat sejati. Kau tinggal duduk di samping dan perhatikan baik-baik. Apa itu gadis bangsawan sejati? Aku berdiri di tempat. Kedua tangan disilangkan di dada. Silakan mulai pertunjukanmu. Sen Biyun menarik napas dalam-dalam. Kedua tangannya menyentuh senar kecapi, dan alunan musik pun bergema. Awalnya nadanya jernih dan nyaring. Bagaikan aliran air di pegunungan. Para menteri di dalam aula pun bergantian mengangguk memuji. Nona Sen memang cantik dan berbakat. Kemampuan bermain kecapinya tak kalah dengan musisi dari Biro Pendidikan. Hahaha, rupanya Menteri Sen memanggil pacarnya dengan nama Fang. Sen Biyun mendengarkan pujian di sekelilingnya. Sudut bibirnya melengkung lebar. Jari-jarinya melesat di atas senar. Memainkan bagian kedua. Yang kuno, bagian yang telah ia latih dengan keras selama sebulan. Ia sedikit mengangkat dagunya. Tatapannya melirik ke samping. Alunan musik tiba-tiba menjadi tergesa-gesa. Amur berdiri di samping. Senyum di wajahnya semakin aneh. Tiba-tiba, terdengar suara ruiming menggema di seluruh aula. Satu senar putus. Jari Sen Biyun terluka. Darah menetes di permukaan kecapi. Alunan musik terhenti seketika. Aula menjadi sunyi senyap. Amur tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Inilah pertunjukan kecapi dari gadis berbakat Daliang. Lagu yang dimainkan benar-benar tidak masuk akal. Sen Biyun memegangi jarinya yang berdarah. Wajahnya pucat pasi. Kau berbohong, aku jelas-jelas mengikuti partitur itu. Amur menunjuk. Gulungan kulit domba itu, bagian kedua yang kau mainkan. Ritmenya sama sekali tidak selaras dengan bagian pertama. Titik. Bagian pertama adalah, gunung tinggi dan aliran air, hahaha.
tapi bagian kedua yang kau mainkan justru lagu rakyat biasa. Ini benar-benar penipuan besar-besaran. Perdana Menteri Sen juga tampak terkejut. Partitur yang ia beli dengan harga mahal ternyata palsu. Utusan Selatan sama sekali tidak memberikan partitur asli bagian kedua kepada keluarga Sen demi memenangkan taruhan. Mereka hanya ingin memanfaatkan keluarga Sen untuk menciptakan kekacauan, lalu mempermalukan kerajaan Daliang habis-habisan. Sen Biyun menjadi bahan tertawaan sepenuhnya. Suedu, dengan wajah pucat pasi, memerintahkan, Sen Biyun, mundurlah. Jangan mempermalukan diri di sini. Sen Biyun, dengan wajah penuh debu, mundur ke kursinya. Menundukkan kepala ke dada, seolah ingin menembus retakan di tanah. Siapa lagi di kerajaan Daliang yang berani mencoba? Jiao Fangs, pemimpin musisi utama, dengan terpaksa maju ke depan kecapi. Ia berbekal pengalaman puluhan tahun. Mulai menafsirkan partitur bagian kedua. Alunan kecapi terdengar terputus-putus, namun, dengan susah payah berhasil menyambung suasana bagian pertama. Amur mendengus dingin, lalu mencabut seruling gandum dari pinggangnya, menempelkannya ke bibir, dan mulai meniupnya. Suara seruling itu tajam dan menusuk telinga, dengan irama yang sangat cepat. Ini adalah bentuk penekanan musikal. Pemusik tua itu berkeringat deras. Jari-jarinya berjuang keras di atas senar kecapi untuk mengejar irama seruling gandum. Senar-senar gitar putus, satu demi satu. Terlalu cepat, lagu ini sama sekali tidak mungkin dimainkan oleh manusia. Para pengawal segera mengangkat musisi tua itu keluar. Suasana di dalam aula dipenuhi awan gelap. Amur menyimpan serulingnya. Tekanan nada gelap dari selatan membuat para musisi Daliang tidak berdaya. Kaisar Daliang berkata, karena tidak ada yang mampu melengkapi lagu kuno ini, maka putaran ini dimenangkan oleh selatan. Sesuai aturan, Daliang harus menyerahkan 3 kabupaten di Sutengah kepada selatan. Para menteri saling bertukar pandang. 3 kabupaten di Sutengah adalah lumbung pangan Daliang. Tidak boleh diserahkan. Namun, sekarang tidak ada yang bisa memecahkan lagu kuno ini. Apa yang harus dilakukan? Sen Biyun tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia sendiri telah mempermalukan dirinya. Tapi tidak boleh membiarkan aku menderita. Yang mulia Mu Peking pasti bisa memecahkannya. Seng Guo Wenzi dan Dongling Xuanxiu pun bisa memecahkannya. Teka-teki kuno sepele ini tentu bukan masalah bagi mereka. Dia terus berdiri tanpa bergerak. Jelas-jelas sedang menyembunyikan sesuatu. Ingin melihat Daliang dipermalukan. Kakakku marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Sambil menunjuk Sen Biyun dan mengumpat dengan keras, Sen Biyun, wanita jahat. Kau sendiri sudah menjadi bahan tertawaan. Sekarang malah menyerang adikku. Adikku tidak pernah belajar bermain kin. Bagaimana mungkin dia bisa melengkapi bone score? Ayahku juga berlutut di tanah. Yang mulia, putri kecil saya memang tidak mengerti tentang nada musik. Mohon yang mulia mengingatnya. Amur menatapku dengan wajah penuh penghinaan dan mendengus. Hanya seorang gadis cilik seperti dia yang mengira. Mengerti, partitur tulang dewa, dari selatan kami. Aku menghela napas, lalu berjalan ke depan kereta kin. Memandang gulungan kulit domba itu. Ini sama sekali bukan partitur tulang dewa. Ini adalah partitur lagu yang kutulis dengan tangan kiri secara asal-asalan saat aku berusia 15 tahun, demi mengumpulkan uang untuk membeli hadiah ulang tahun bagi ayahku itu, dan menjualnya kepada pedagang dari barat. Karena ditulis dengan tangan kiri, teknik jari-jarinya sangat rumit. Orang biasa sama sekali tidak bisa memainkannya. Tak disangka benda ini sampai ke selatan, dan mereka menganggapnya sebagai silsilah tulang dewa. Aku menggelengkan kepala, lagu ini memang terdengar jelek. Berani-beraninya kau menghina ibu silsilah tulang dewa dari selatan ini? Aku melemparkan gulungan kulit domba itu ke tanah. Apa itu, ibu silsilah tulang dewa? Itu hanyalah paru-paru yang penuh kesalahan dan kelalaian. Mainkanlah dengan kedua tangan menggantung di atas senar. Dengan nada sombong, dia berkata, senar kecapi ini terbuat dari sutra ulat salju Tianshan. Sangat kuat dan tangguh. Jika kau tidak bisa memainkan inversi senar bagian bawah, kedua tanganmu akan lumpuh. Aku mengabaikannya. Jari-jariku dengan tiba-tiba memetik senar. Suara kecapi itu terdengar nyaring. Nada yang jernih melesat ke langit. Aku tidak melihat partitur, karena lagu ini ditulis olehku sendiri. Melodi bagian atas mengalir di ujung jariku. Lebih lancar dan lebih halus daripada yang dimainkan oleh Lao Yue dari Fangxi tadi. Dia kembali mengeluarkan serulingnya. Bersiap untuk menekan aku dengan cara yang sama seperti tadi. Suara seruling itu tiba-tiba terdengar. Tajam dan menusuk telinga. Berusaha mengacaukan ritmeku. Aku tertawa sinis. Kecepatan jariku di atas senar tiba-tiba meningkat. Tangan kiri menggesek senar. Tangan kanan memainkan harmonik. Teknik permainanku berubah-ubah. Begitu cepat hingga hanya tersisa bayangan-bayangan samar. Alunan gitar itu membawa semangat yang dahsyat. Langsung menenggelamkan suara seruling. Amor memerah wajahnya. Berusaha sekuat tenaga meniup serulingnya. Tetapi dia menyadari bahwa alunan gitar saya tidak hanya tidak terganggu olehnya, melainkan justru membimbing alunan serulingnya, membawa ritmenya ke jalan buntu. Alunan gitar itu menghantam seruling di tangan Amor, yang tak mampu menahan gelombang nada yang dahsyat, langsung pecah menjadi 2 bagian. Dia mundur beberapa langkah dengan tiba-tiba, lalu duduk di tanah, menatapku dengan wajah penuh ketakutan. Kau, bagaimana bisa kau menguasai teknik? Ini tidak mungkin. Aku tidak berhenti. Alunan biola berubah, memasuki bagian kedua, itu adalah melodi paling rumit dan paling tidak masuk akal yang pernah kutulis dulu.
Alunan biola itu kadang seperti tangisan yang pilu, kadang seperti guntur yang menggelegar. Para terpukau mendengarnya. Xiao Duo duduk di singgasana naga. Pandangannya tertuju erat padaku. Saat lagu berakhir, gema suaranya masih bergema di langit-langit. Tak kunjung sirna. Aku meletakkan kedua tanganku di atas senar biola, untuk menghentikan alunan musik, lalu berdiri dan menatap Amur yang duduk di lantai. Lagu ini berjudul, Tongkat Api. Dulu, saat aku sedang mengurus api di dapur. Aku menulisnya secara spontan sambil mendengarkan suara kayu bakar yang berderak. Kalian orang-orang selatan menganggapnya sebagai partitur. Tulang dewa, selera kalian memang unik sekali. Hahaha, tongkat api, partitur tulang dewa, dari selatan ternyata bernama tongkat api. Nonamu sungguh kejam. Ini sama saja dengan menginjak-injak harga diri orang-orang selatan. Hahaha, wajah Amur pucat pasi. Partitur tulang dewa, yang selama ini dia banggakan, ternyata hanyalah draft usang yang ditulis oleh seorang gadis dari Daliang saat sedang mengobarkan api. Dia merangkak dan berguling-guling melarikan diri kembali ke kursinya. Dan tak berani lagi menengadah. Shen Biyun terkulai di kursinya. Tatapannya hampa. Dia tak mengerti mengapa setelah berlatih keras selama sebulan, dia malah jadi bahan tertawaan. Sementara aku, yang diakui seluruh ibu kota sebagai orang bodoh, bisa dengan mudah mengatasi semua krisis. Tangan Perdana Menteri Shen mengepal di dalam lengan bajunya. 3 dari 4 utusan negara asing sudah kalah. Tinggal satu lagi, yang juga yang terkuat. Di kursi sejarawan wilayah barat, seorang pria berpakaian jubah panjang berwarna biru muda berdiri. Ia tidak mengenakan pakaian suku asing, melainkan jubah panjang para cendekiawan Daliang. Wajahnya kurus dan tampaknya anggun, serta memiliki aura yang melampaui dunia fana. Begitu ia muncul, suasana di dalam aula langsung menjadi mencekam. Ayahku, Mu Yuanzi, melihat orang itu. Raut wajahnya langsung berubah drastis. Gu Qinghan, bagaimana bisa dia ada di sini? Petik 2. Seruan kaget pun meledak di antara para menteri. Gu Qinghan, sang cendekiawan terhebat di dunia pada masanya. Bukankah dia telah mengasingkan diri di Danau Yunmeng? Bagaimana bisa dia menjadi? Sebelum Jiang Wu muncul, Gu Qinghan diakui sebagai cendekiawan terhebat di dunia. Ia mahir dalam puisi, syair, dan prosa, serta memiliki pengetahuan yang luas. 3 tahun lalu, esai sastra Jiang Wu muncul secara tiba-tiba. Setelah membacanya, Gu Qinghan mengakui kekurangannya dan mengumumkan akan berhenti menulis serta mengasingkan diri di Danau Yunmeng. Tak disangka, hari ini ia justru mewakili wilayah barat dalam pertempuran ini. Gu Qinghan datang hari ini, bukan untuk hal lain, melainkan hanya untuk bertemu dengan cendekiawan terhebat kerajaan Daliang yang legendaris, Jiang Wu 3 tahun yang lalu. Sebuah esai karya Jiang Wu membuat Gu Qinghan merasa tak sebanding. Namun, selama 3 tahun ini, Jiang Wu tampaknya tak lagi berminat untuk menerbitkan karya. Gu Qinghan telah menjelajahi seluruh Daliang, namun tak menemukan jejak apapun dari orang ini. Gu Qinghan curiga bahwa orang bernama Jiang Wu itu sebenarnya tidak ada di dunia ini. Gelar sastrawan terhebat di dunia itu hanyalah sebutan palsu yang sengaja diciptakan oleh Istana Daliang untuk memamerkan keunggulan pemerintahan berbasis sastra. Omong kosong belaka. Puisi-puisi dan tulisannya telah dinyanyikan dan dibacakan di seluruh negeri. Bagaimana mungkin itu rekayasa? Jika memang bukan rekayasa, maka mohon Jiang Wu muncul untuk berdebat langsung dengan Gungo. Jika ia tidak berani muncul, atau bahkan tidak ada sama sekali, maka dunia sastra Daliang hanyalah lelucon belaka. Tantangan Gu Qinghan ini langsung menyasar tulang punggung dunia sastra Daliang. Nama Jiang Wu selama 3 tahun terakhir telah menjadi keyakinan para sastrawan Daliang. Jika Jiang Wu tidak muncul hari ini, akan lenyap tak bersisa. Jejak Jiang Wu tak menentu. Dan aku pun belum pernah melihatnya. Permintaan Tuan Gu ini terlalu memaksakan. Gu Qinghan menggelengkan kepalanya. Yang mulia, aku datang hari ini mewakili wilayah barat. Jika tak ada seorang pun di Daliang yang mampu menulis puisi di saat ini dan mengungguli aku, maka wilayah barat tak akan lagi menjadi vasal Daliang. Nah, pangeranmu, Anda adalah pemimpin para cendekiawan Daliang. Karena Jiang Wu tak ada, apakah Anda berani menghina Tuan Gu? Ayahku, Mu Yuanzi, berdiri, merapikan jubah istananya, lalu berjalan ke hadapan Gu Qinghan. Saya ini orang tua yang tidak berbakat. Bersedia belajar dari keahlian Tuan Gu. Gu Qinghan mengibaskan kipas lipatnya. Pesta istana hari ini akan bertema, negeri dan sungai. Dengan batas waktu setengah batang dupa. Seorang kasim menyalakan sebatang dupa. Gu Qinghan memegang kipas lipatnya. Melangkah dengan lincah di dalam aula. Baru 3 langkah. Ia berhenti. Negeri seluas 10.000 li terpancar dalam pandangan Yao. Asap dan angin membangkitkan gelombang panjang sejauh 10.000 li. Pasukan berkuda menghancurkan salju di Helan. Pedang panjang hendak memenggal elang raksasa di langit. Dahi ayahku berkilat keringat halus. Ia merenung sejenak, lalu melantunkan sebuah puisi. Meskipun bait-baitnya indah dan maknanya mendalam, namun dalam hal semangat, puisinya jelas kalah oleh Gu Qinghan. Tuanmu, puisi Anda terlalu kuno. Cukup untuk mempertahankan benteng, namun kurang dalam semangat maju. Dunia sastra hanya bergantung pada Anda. Cepat atau lambat akan hancur. Wajah ayahku pucat. Ia mundur selangkah. Aku, orang tua ini, telah kalah, bahkan tuanmu pun kalah. Lalu siapa lagi yang bisa menang? Yang mulia, tuanmu, sebagai kepala para pejabat sipil,
justru telah kehilangan muka di hadapan negeri asing. Ini bukan hanya aib bagi keluargamu, tetapi juga aib bagi Daliang. Hamba memohon kepada Yang Mulia untuk menjatuhkan hukuman atas kesalahan dari jabatannya. Shen Biyun pun ikut bersuara. Ayah dan anak keluargamu tidak kompeten, mereka seharusnya bunuh diri sebagai bentuk penebusan dosa. Yi Kuan Daliang, dengan wajah yang semakin sinis, mencabut aksesori di pinggangnya dan menunjuk ke arah Perdana Menteri Shen si penjahat. Tua, kau bersekongkol dengan bangsa asing untuk terus-menerus menargetkan aku. Mui Changfeng, apa kau benar-benar mengira pedang di tanganku ini tumpul? Ayahku membentak. Changfeng, mundur. Gu Qinghan menyaksikan adegan ini. Ekspresi ejekan di wajahnya semakin kental. Ternyata istana dinasti Daliang hanya tahu saling serang di dalam. Sepertinya Jiang Wu memang hanya karangan kalian belaka. Dinasti Daliang, tak ada yang berani. Dia berbalik hendak kembali ke tempat duduknya. Aku berdehem, lalu berdiri dari tempat dudukku. Tunggu, Gu Qinghan menghentikan langkahnya. Menoleh ke arahku. Nonamu, tadi kau memang berhasil memecahkan prasasti, menguasai perhitungan, dan memahami tradisi kuno. Tetapi puisi dan sastra bergantung pada bakat dan pengalaman bertahun-tahun. Kau, seorang gadis yang terkurung di dalam istana, berani menantangku dalam puisi. Aku berjalan ke tengah aula dan berdiri di samping ayahku. Ayahku sudah tua, tidak cocok menulis puisi tentang pertempuran dan pembantaian. Aku masih muda dan temperamenku buruk. Tepat sekali untuk menemanimu bermain. Sungguh sombong sekali, karena kau ingin bermain, maka Gu ini akan menemanimu. Tetap dengan tema kerajaan. Jika kau bisa membuat puisi yang mengungguli milikku, Gu ini akan segera berbalik arah dan kembali ke barat. Dan seumur hidup tidak akan menginjakan kaki di Daliang lagi. Jika tidak bisa, maka tutormu dan menterimu harus bunuh diri sebagai bentuk penebusan dosa sesuai kata-kata Perdana Menteri Shen. Sangat adil, aku tidak ragu-ragu atau berpikir panjang. Langsung membuka mulut. Bulan di zaman Qin, gerbang di zaman Han. Perjalanan panjang 10.000 li, orang-orang belum kembali. Gu Qinghan sedikit mengerutkan kening. Aku melanjutkan. Tetapi biarkan jenderal terbang kota naga. Jangan biarkan kuda-kuda barbar melintasi Gunung Yin. Nada terakhir jatuh. Seluruh aula Taihe sunyi senyap. Namun, jenderal terbang kota naga panjang takkan membiarkan kuda-kuda barbar melintasi Gunung Yin. Gu Qinghan menatapku. Dengan tajam, tubuhnya gemetar hebat. Mulutnya terus-menerus mengulang dua baris terakhir. Tiba-tiba ia mendongak dengan tiba-tiba. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Gaya penyusunan kata dan kalimat ini. Semangat yang mengagungkan diri di atas seluruh dunia. Kau adalah Jiang Nu. Ia menunjuk ke arahku. Suaranya serak. Kau benar-benar Jiang Wu? Apa? Nonamu, apakah kau Jiang Wu? Bagaimana mungkin? Jiang Wu kan sastrawan terhebat di dunia. Bagaimana mungkin dia adalah, tapi semangat. Puisi ini, selain Jiang Wu, siapa lagi yang bisa menuliskannya? Ayahku, Mu Yuanzi, menatapku dengan mata melotot. Bibirnya gemetar. Qinger, kau benar-benar Jiang Wu, adikku. Kau telah menyembunyikan hal ini dari kami dengan sangat baik. Aku menatap Gu Qinghan. Aku tidak mengakui maupun menyangkal. Tuan Gu, Anda kalah. Tak heran aku mencari ke seluruh penjuru dunia tapi tak menemukan Jiang Nu. Ternyata dia bersembunyi di tengah istana. Nonamu, oh, bukan, Tuan Jiang, aku akan segera kembali ke barat jauh. Takkan pernah menginjakkan kaki di Dali lagi seumur hidupku. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan melangkah keluar dari aula Taihe dengan langkah lebar. Rombongan utusan Yu pun mengikuti dengan lesu. Tantangan para utusan dari 4 negara telah kutaklukkan sendirian. Perdana Menteri Shen terkulai di kursinya. Wajahnya pucat pasi. Rencana pembunuhan yang dirancangnya dengan cermat, tidak hanya gagal menghabisi keluargamu, tetapi justru mengukuhkan reputasiku sebagai sang jenius nomor 1 di dunia. Shen Biyun berlari keluar seperti orang gila. Dia tidak mungkin Jiang Wu. Dia orang bodoh yang bahkan tidak bisa membawa dunia wanita. Bagaimana mungkin dia Jiang Wu? Yang mulia, pasti dia mencuri cerita ini dari suatu tempat. Kaisar duduk gelisah di singgasana naga. Tatapannya pada Shen Biyun, seolah-olah sedang memandang seorang mayat. Panggil orang. Shen Biyun, yang telah berulang kali memfitnah para pahlawan di hadapan Kaisar, dihukum 50 tamparan di pipi dan diseret keluar istana. Para pengawal segera maju dan menindih Shen Bu ke tanah. Suara tamparan yang nyaring bergema di dalam aula. Perdana Menteri Shen berlutut di tanah, bahkan tak berani memohon ampun. Mu Peiqing bangkit berdiri dan melangkah turun dari tangga singgasana. Dia berhenti di hadapanku, menatapku dari atas. Mu Peiqing, atau aku seharusnya memanggilmu Putri Jiang Wu? Namun hanya Mu Peiqing. Selama hidupmu, King Xiao telah dicabut gelarnya. Terlepas dari siapa dirimu, hari ini kau telah menorehkan jasa besar dan menyelamatkan martabat kerajaan Daliang. Sampaikan perintahku, Pangeran Tua Mu Yuanzi, berikan 1000 tael emas kepada pacarnya dari keluarga Fang. Menteri Dalam Negeri Mu Chang, lindungi adik perempuannya, Selir Qin. Kesetiaan dan keberanianmu patut dipuji. Anugerahkan gelar Pangeran Mahkota Sao Bao. Ayahku dan kakakku segera berlutut untuk mengucapkan terima kasih. Adapun permaisuri Mu Peiqing, yang selama ini duduk di belakang Zulian, tiba-tiba angkat bicara.
Sang kaisar, melihat gadis dari keluargamu ini memiliki kecantikan dan kecerdasan, serta keberanian dan kecerdikan. Kebetulan tahta permaisuri sedang kosong. Mengapa tidak mengangkatnya menjadi permaisuri saja? Aku mendongak dengan tiba-tiba menatapmu Peking. Aku tidak ingin menjadi permaisuri. Aku hanya ingin menjalani sisa hidupku dengan tenang. Mu Peking menatapku. Sudut bibirnya melengkung dengan senyuman yang penuh makna. Kata-kata ibu suri itu segera berlalu. Perintah kekaisaran mengangkat Mu Peking sebagai permaisuri Daliang. Dan tanggal pernikahan akan ditentukan nanti. Aku berlutut di tanah. Kepalaku berdenyut-denyut. Rencanaku berantakan. Aku bersembunyi selama 3 tahun. Berpura-pura selama 3 tahun, namun, pada akhirnya tetap tidak bisa melarikan diri dari istana yang kejam ini. Para tamu istana pun bubar. Aku duduk di kereta kuda dalam perjalanan pulang. Menatap jalanan di luar jendela dengan tatapan kosong. King He di sampingku berseru dengan penuh semangat, Nona, kamu luar biasa. Ternyata kamu adalah Jiang Nu. Sekarang seluruh ibu kota membicarakan namamu. Dan kamu akan menjadi permaisuri. Wajah Shen Biyun sampai bengkak karena dipukul. Sungguh memuaskan hati. Menjadi permaisuri itu tidak ada gunanya, King He. Setibanya di kediaman, ayah dan kakakku menahanku di ruang kerja dan menginterogasi sepanjang malam. Aku menceritakan semuanya bagaimana selama 3 tahun ini aku mengirimkan naskah dengan nama Jiang Wu, serta bagaimana aku menyembunyikan hal-hal ini dari mereka. Setelah mendengarnya, ayahku menangis haru. King, kau telah membuat ayahmu menderita karena kau menyembunyikannya. Ayah selalu mengira bakatmu biasa-biasa saja, bahkan berpikir untuk mencarikanmu keluarga yang jujur dan sederhana di masa depan. Tak disangka, kau ternyata adalah sastrawan terhebat di dunia. Kakakku pun tampak sangat bangga. Aku tahu adikku tidak mungkin bodoh. Katanya, ternyata dia hanya menyembunyikan bakatnya. Sekarang sudah baik-baik saja. Adikku menjadi permaisuri. Lihat saja nanti, siapa yang berani mengganggu keluarga tukang kayu kita. Melihat raut wajah mereka yang bahagia, aku menelan kata-kata yang ingin kukatakan. Sudahlah, selama keluargamu bisa selamat, maka masuklah ke istana. Pada malam sebelum pernikahan, aku duduk di kamarku, memandangi gaun pengantin merah tua itu. Tiba-tiba jendela didorong terbuka, dan sebuah bayangan gelap melompat masuk. Aku terkejut dan hendak berteriak, tetapi bayangan itu menutup mulutku. Di bawah cahaya bulan, aku melihat jelas wajah orang itu. Itu adalah disinfeksi. Dia mengenakan pakaian malam dan menatapku sambil berkata, jangan berteriak, ini aku. Aku melepaskan tangannya. Mundur 2 langkah. Yang mulia, mengapa datang mengunjungi di tengah malam? Xiao Zuo berjalan ke tepi meja dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Aku datang untuk melihat permaisuriku. Kudengar kau tidak ingin masuk istana. Aku terdiam sejenak. Kakakmu. Dia mabuk di kedai minuman dan berkata kau hanya ingin menikah dengan orang biasa. Menjalani hidup yang sederhana. Aku menggigit bibirku. Ya, hamba memang mendambakan kebebasan. Istana ini terlalu membosankan. Xiao Zuo meletakkan cangkir tehnya dan berjalan ke hadapanku. Jika aku berkataku bisa memberimu kebebasan, aku menatapnya. Apa maksudnya mulia? Petik 2. Xiao Zuo mengeluarkan sebuah liontin giok dari dadanya. Itu adalah liontin giok putih berbentuk setengah bulan. Saat melihat liontin itu, seluruh tubuhku merinding. Liontin ini, bagaimana bisa ada padamu? Liontin ini adalah yang kuberikan kepada seorang pemuda yang mati kedinginan saat aku berusia 15 tahun dan sedang belajar keliling. Xiao Zuo menatapku. Suaranya menjadi lembut. 5 tahun lalu, di perbatasan Beimo, seorang gadis berkerudung menyelamatkan seorang putra mahkota yang sedang diburu. Dia meninggalkan sebuah liontin giok dan sebuah puisi yang ditandatangani dengan nama Jiang Wu. Dia menyelipkan liontin itu ke tanganku. Aku telah mencarimu selama 5 tahun. Sekarang aku akhirnya menemukanmu. Aku menatap liontin di tanganku dengan tatapan kosong, lalu menatap Xiao Duo. Ternyata putra mahkota yang penuh darah saat itu adalah kaisar saat ini. Xiao Duo menggenggam tanganku. King Er, kau ingin hidup yang sederhana. Aku tak bisa memberikannya. Namun, aku bisa berjanji padamu. Di istana ini hanya ada dirimu sendiri. Aku akan menjadi suami impianmu. Aku menatap matanya yang serius. Detak jantungku seolah terhenti sejenak. Kata-katanya membuatku benar-benar terdiam di tempat. Sejak berdirinya dinasti Daliang, belum pernah ada presiden kaisar yang hanya menikahi satu orang. Yang mulia, Anda pasti bercanda. Jika istana ini kosong, para menteri akan membongkar atap. Xiao Duo menggenggam tanganku erat-erat. Aku adalah kaisar. Keputusanku yang berlaku. Jika mereka keberatan, biarkan mereka sendiri yang melahirkan anak perempuan. Aku menatapnya. Dalam benakku muncul kenangan 5 tahun. Lalu, seorang pemuda yang sekarat di tengah badai salju. Saat itu, tatapannya seganas serigala, namun memancarkan kesepian yang tak berujung. Kini, dia telah menjadi penguasa seluruh negeri. Namun tatapannya hanya tertuju padaku. Kau serius? Kata-kata seorang raja tidak boleh dianggap main-main. Xiao Zuo melepaskan genggamannya dan merapikan rambut halus di telingaku. Istirahatlah lebih awal. Besok aku akan menjemputmu. Dia berbalik, melompat keluar jendela, menghilang dalam kegelapan malam. Aku memegang potongan giok putih yang hangat itu. Tak bisa tidur sepanjang malam. Keesokan harinya, sepanjang 10 li, iring-iringan pengantin berbaris dari markas militer hingga ke istana. Aku mengenakan mahkota burung phoenix dan gaun pengantin yang tebal.
duduk di atas singgasana naga dan burung phoenix. Mendengarkan, rasanya seperti sedang bermimpi. Baru larut malam aku dibawa masuk ke istana Kunming. Xiao Duo mengangkat kerudungku. Ia mengenakan pakaian pernikahan berwarna merah tua. Wibawa kekaisarannya sedikit berkurang. Terkesan lebih hangat dan akrab. Lapar, kan? Ia mengangkat kue di atas meja dan menyodorkannya ke bibirku. Aku memang sangat lapar. Aku menggigitnya sekali. Makanlah pelan-pelan, tidak ada yang merebutnya darimu. Ia menuangkan segelas anggur Hejin. Setelah minum anggur ini, kamu sekarang adalah istriku. Aku menerima gelas itu, menyilangkan lengan dengan lengannya, lalu meneguknya habis. Aku mengangkatmu Peking sebagai permaisuri. Seumur hidupku, aku tidak akan lagi mengadakan seleksi selir. Tidak akan lagi menerima permaisuri tambahan. Di 6 istana tidak ada permaisuri lain. Hanya keturunan permaisuri yang akan kucintai. Begitu perintah kerajaan itu dikeluarkan, seluruh istana dan negeri pun gempar. Para pejabat kantor pengawas di luar aula Taihe berlutut sambil menangis. Tian Qiao, Ditan, dan Si, pikirkanlah baik-baik. Kerajaan ini adalah akar negara. Bagaimana mungkin hanya memanjakan satu orang? Tindakan ini bertentangan dengan kehendak leluhur, kehendak leluhur. Aku menaklukkan kerajaan ini. Dengan pedang di tanganku. Bukan dengan organisasi. Siapapun yang berani berkata sepatah kata pun, akan segera diselidiki dan ditindak. Para menteri terdiam seperti jangkrik di musim dingin. Perdana Menteri Sen berdiri di samping, bahkan tidak berani bersuara. Sejak Sen Biyun diusir dari istana, pengaruh keluarga Sen di istana sudah jauh berkurang. Di istana Kunming mendengarkan laporan King He, sambil mengupas biji labu dan tertawa. Kaisar ini memang temperamennya cukup besar. Begitu dia tahu aku adalah Jiang Wu, dia pun memindahkan semua surat-surat dari Nang dan laporan masalah-masalah rumit dari berbagai daerah yang ada di ruang kerja kekaisaran ke hadapanku. Permaisuri, tolong lihat strategi penanggulangan banjir di Jiangnan ini. Permaisuri, tolong hitung undang-undang pajak perdagangan dengan wilayah barat ini. Aku memandangi tumpukan dokumen setinggi gunung di atas meja, menggertakkan gigi. Xiao Duo, aku istrimu, bukan buruh yang kau sewa. Dia mendekat dan mencium pipiku. Orang yang mampu harus bekerja lebih keras. Kan, siapa suruh kau jadi cendekiawan nomor 1 di dunia? Aku tertawa karena kesal. Namun, melihat kerajaan Daliang semakin makmur dan sejahtera di bawah kepemimpinan kami, hatiku pun dipenuhi rasa pencapaian yang tak terlukiskan. Dengan identitas Jiang Wu, aku menerapkan teknik pertanian baru, memperbaiki buku pelajaran matematika, bahkan ikut serta dalam pengembangan senjata. Aku melahirkan sepasang anak kembar, satu laki-laki dan satu perempuan. Anak laki-lakinya bernama Xiao Jing, sedangkan anak perempuannya bernama Xiao Nian. Xiao Duo begitu gembira hingga mengumumkan pengampunan umum dan membebaskan pajak perempuan di seluruh negeri selama 3 tahun. Dia memeluk kedua anak itu sambil tertawa seperti orang bodoh. Aku bersandar di pelukannya sambil memandangi sinar matahari di luar jendela. Kinger, terima kasih. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap, 20 tahun telah berlalu. Xiao Jing telah tumbuh dewasa dan menunjukkan bakat luar biasa dalam memimpin negara. Kami meninggalkan ibu kota dan membeli sebuah rumah berhalaman di sebuah kota kecil di Jiangnan. Halaman rumah itu dipenuhi bunga dan tanaman. Setiap pagi, Xiao Jiao pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Sementara aku berjemur di halaman. Sesekali menulis atau melukis. Penduduk kota tidak mengetahui identitas kami. Mereka hanya menganggap kami sebagai pasangan suami istri biasa yang saling mencintai. Kadang-kadang aku mendengar pendongeng di kedai teh, menceritakan kisah permaisuri Daliang. Jika berbicara tentang permaisuri Daliang ini, dia adalah reinkarnasi dewa. Dia bukan hanya cendekiawan terhebat di dunia, tetapi juga membantu kaisar mendahului dalam membangun masa keemasan. Yang paling menakjubkan, kaisar demi dia, benar-benar setia seumur hidup, hanya untuk satu orang. Di sudut kedai teh, aku duduk, sambil mendengarkan deskripsi berlebihan sang pendongeng. Tak bisa menahan tawa. Xiao Duo datang sambil membawa sepiring kue yang dibeli Zhang. Kenapa tertawa? Tertawa karena kamu orang yang romantis. Hanya peduli padamu. Saat matahari terbenam, kami berpegangan tangan, berjalan di gang kecil, lalu membuka pintu kayu itu. Bunga persik di halaman sedang mekar dengan indah.